dan selamat datang kembali di podcast Nami. Aku Miska dan aku Deswita. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Mbak Caca lewat telepon, seorang fotografer lanskap yang sukses menjadikan hobinya sebagai mata pencaharian. Halo Mbak Caca, selamat datang. Hai Deswita, hai Miska. Senang banget nih bisa dikasih kesempatan untuk bercerita di podcast kalian. Mbak Caca, ceritain dong perjalanan Mbak dari hobi fotografi sampai fotografer profesional. Gimana sih awalnya? Awalnya aku cuma iseng-iseng aja sih, dapat kamera digital bekas dari kakak. Terus juga suka motret-motret pemandangan sekitar rumah. Lama-lama tuh aku jadi ketagihan, terus juga belajar sendiri dari ibuku dan internet. Ikut komunitas fotografi juga, banyak belajar dari teman-teman. Wah, belajar otodidak ya Mbak. Ada tantangannya nggak sih dalam proses ini? Pasti ada dong, banyak banget. Awalnya tuh foto-fotoku masih jelek, tekniknya masih kacau. Pernah berkali-kali gagal dapat yang hasil yang memuaskan. Tapi yang penting itu terus belajar dan gak menyerah. Aku juga sering ikutan kontes fotografi biar ada feedback dari juri. Terus gimana caranya Mbak Caca biar bisa mendapatkan klien pertama? Biar bisa dapat klien pertama tuh aku awalnya dari mulut ke mulut sih. Teman-teman suka fotoku, terus mereka merekomendasiin ke orang lain. Aku juga aktif di media sosial, posting foto-foto terbaikku dan pelan-pelan mulai ada yang minta difotoin. Kalau untuk sekarang sih udah banyak yang hubungi langsung. Keren banget Mbak, kiat-kiat apa lagi yang bisa Mbak Caca bagi untuk pendengar kita yang pengen ikutan juga jejaknya? Kalau kalian mengikuti jejaknya, paling penting itu passion sama konsistensi. Jangan mudah menyerah kalau ada rintangan. Terus belajar, ikuti perkembangan teknologi dan tren fotografi. Dan yang gak kalah penting itu bangun networking yang kuat, kenalan sama banyak orang di bidang yang sama. Sangat inspiratif ya Mbak Caca. Terima kasih banyak atas waktunya dan sharing yang bermanfaat. Iya, sama-sama. Semoga cerita saya bisa menginspirasi pendengar bagi kalian semua. Iya, terima kasih Mbak. Iya. Nah, itu dia cerita dari seseorang yang punya hobi fotografi bisa jadi itu fotografer yang sukses sampai terkenal di mana-mana. Itu caranya tuh kayak gitu ya. Siapa nih yang di sini punya hobi terus pengen kerja yang sesuai hobi kayak gitu? Kalau kakaknya nih mau nggak? Kayaknya enggak ya, soalnya kan nggak terlalu minat juga, tapi kayaknya juga bagus sih kalau jadi itu ya. Tapi kakaknya punya hobi nggak sih yang bisa mengarah ke pekerjaan ini? Ada. Contohnya nih kak? Ya contohnya tuh kayak game itu. Tapi kakaknya nggak terlalu suka kalau jadiin karir ya kak? Iya bener. Nah kesimpulannya nih ya teman-teman yang punya hobi yang bisa dijadiin karir itu kalian harus coba biar misal kalian punya hobi game nih, kalian ikut lomba-lomba, nanti kan bisa kalau misal menang itu kan kalian bisa dapat uang. Terus kalian hobi yang kayak Mbak Caca ini tadi, kalian hobi ngefoto-foto, hobi ngevideo, siapa tahu itu bisa jadi cuannya kalian. Terus jangan ragu buat mencoba sih, yang penting ya kan kak? Iya bener. Kalau kakaknya ada nggak sih hobi yang mau dijadikan karir? Kalau aku sih belum kepikiran ya kak, soalnya aku nggak terlalu memprioritaskan satu hobi aja sih. Yeah. Soalnya kadang kalau lihat ini jadi suka ini, terus kalau lihat ini lagi suka ini. Itu. Jadi kayak masih pelimpan gitu ya kak. Soalnya nggak punya kepikiran buat hobi kita itu dijadiin kerjaan gitu. Tapi bagus sih kalau di hobi terus dijadiin kerjaan gitu. Bagus kan, banget ya. Kayak kita kan pengen kerja tapi sambil menikmati hobi kita gitu loh guys, kan seru juga kan. Maksudnya kita ngejalanin hobi tapi bisa dapat uang. Bener. Terus bisa kerja sambil seneng-seneng gitu kan, enak kan ya guys ya. Kalian intinya jangan ragu buat mencoba jadiin hobi itu jadi uang. Karir juga ya. Iya. Buat teman-teman yang punya hobi dan ingin menjadikan sebagai karir, jangan ragu untuk memulai. Langkah kecil yang konsisten akan membawa hasil yang besar. Semoga podcast kita kali ini bisa menjadi inspirasi kalian semua. Intinya jangan ragu, jangan gampang menyerah ya guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.